Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya bukan dari ruang kerja tapi dari rumah masing-masing sampai ke Masjid At-Taqwa AM Sampurna ini. Yang Allah jamin juga duduknya sebagaimana Rasul bersabda, wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafrulahu. Dan langkah kaki ke masjid dengan tujuan ibadahnya adalah rahmat yang disiapkan Allah di setiap langkahnya. Wa idza qa'ada mafrulahu, dan duduknya duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Apalagi masih mau bermajelis seperti ini, nikmat lagi. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi tafassahu lakum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wahai orang beriman, barang siapa melapangkan majelis, maka Allah akan melapangkan semua keperluannya. Maka bersyukur yang melapangkan majelis ini, Allah akan lapangkan semua urusannya. Dan ulaika alladzina utul ilma darajat, dan diangkat derajatnya di antara orang yang berilmu. Semoga kita mendapatkan janji Allah dan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW, sehingga kita tercapai derajat hamba yang abad dan sakura, dan hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga mampu optimal di dalam meneladani beliau, sehingga nanti kita ditambah oleh Allah nikmatnya, yakni hidup dicintai Allah, dosa dan kesalahannya diampuni. Ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, Allah akan mencintai dia dan mengampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Kita sampai di bab kedua, yakni akhlak kepada Allah dengan wujud takwa. Jadi kita tuh punya akhlak kepada pimpinan, aja kita punya akhlak, kepada teman punya akhlak, pada Allah juga kita punya akhlak. Nah, akhlak yang pertama yang harus kita wujudkan pada Allah adalah takwa. Definisi takwa yang paling sederhana, paling populer, paling pendek, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Ini yang paling populer. Namun ada kalanya tidak cukup hanya menjalankan perintah Allah kemudian menjauhi larangan. Karena apa? Inna yata'il insanu wa yaghdabu rabbuhu wa
wa ma fihi darabun lin nafsihi au idhram bil ghairihi. Takwa ini itu memelihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan Allah dan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat baik untuk dirinya maupun orang lain. Lebih luas ternyata. Lebih lanjut lagi, makna takwa itu adalah punya rasa takut, dan takut kepada Allah ini perlu ilmu, sebab yang berilmu tentang Allah akan takut kepadanya. Yang takut sama Allah pasti dia akan bertakwa. Jadi mutakin itu adalah orang yang memelihara diri dari adab dan siksa Allah di dunia dan akhirat. Maka kalau boleh dibuat perumpamaan, takwa itu bagaikan orang yang berjalan di hutan belantara. Dia nggak tahu tanaman ini berduri, ini semak belukar ini bisa menggores kulit enggak, membuat gatal enggak daunnya. Kemudian langkahnya harus hati-hati karena kemungkinan jurang, belum lagi tepik-tepik. Nah, jadi ibarat orang takwa itu orang yang berjalan di hutan belantara, maka dia hati-hati, penuh kehati-hatian. Itu gambaran orang takwa. Hakikatnya Allah letakkan di surat Al-Baqarah ayat 177. Laisa birra awakulu hakul hakumun bil maghribi wal maghribi walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. Ternyata dalam surat Al-Baqarah ayat 177, takwa ini meliputi 3 hal terkandung di dalamnya. Yang pertama dari Allah katakan bukan hanya sekedar menghadapkan wajah ke barat atau timur, artinya di kiblat, ya, tapi juga bukan hanya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atamala an hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa basabihi wasailina wal firiqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fi basai wad darai wa hinal bash ulaika ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Masya Allah, ini takwa. Jadi takwa itu bukan kebajikan untuk hanya mengandalkan wajah, tapi ternyata takwa itu ada iman di dalamnya. Iman pada Allah, iman hari akhirat, iman malaikat, iman kitab, iman nabi, iman pada takdir, ya. Ini takwa. Terus tadi Allah katakan juga ada mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah, ini Islamnya. Jadi takwa itu iman. Kemudian Islam, apa Islam? Dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Sahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah la ilaha illallah berarti yang disembah, yang diibadati, yang minta, yang disabati Allah, tidak ada selainnya. Kalau sudah wa anna muhammadar rasulullah berarti yang dicontoh beliau, cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah, ikuti Rasul. Kemudian mendirikan sholat,
menunaikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir berhaji. Wajib itu, harus punya niat. Kalau nggak punya niat, belum takwa. Harus punya niat. Sudah punya niat? Sudah, Pak. Mulai kapan? Mulai kecil. Sekarang usia 40. Sudah nabung? Belum. Lepas. Ya harus ada bukti ditabungkan. Berapapun. Perkara nanti dipakai untuk kebutuhan kehidupan sama Allah tetap dihitung. Dia memiliki niat haji. Kalaupun wafat, haji dia. Haji, walaupun belum selesai. Karena Allah katakan di surat 4, surat 4 itu surat An-Nisa di ayat yang ke-100. Jadi kalau misalnya nanti dia ternyata sudah nabung wafat belum sampai berangkat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allahu ghafurur rahim. Maka Allah berfirman, barang siapa yang punya niat atau hijrah tadi belum sampai tempatnya wafat, pahalanya disempurnakan, sudah ditetapkan sama Allah. Nah, jadi kemudian ihsan, di mana ihsannya? Tadi memberikan yang dia cintai kepada kerabatnya, menolong orang yang meminta-minta, kemudian menepati janji apabila ia berjanji, sabar apabila dalam kesempitan, sabar dalam ujian, sabar dalam penderitaan dan peperangan. Maka Allah tadi katakan ulaika humul muttaqun, itu loh baru orang-orang yang benar dan orang yang bertakwa. Nah, jadi ternyata takwa gak cuma cukup menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, tapi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Itu baru disebut dia beriman. Ada 3 unsur di dalamnya. Sehingga lagi Allah katakan orang yang beriman di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Segeralah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Siapa? Ayat 134-nya. Alladzina yunfikuna fisarra'i wa dara wal kadiminal ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa saudara takwa itu? Pertama harus sebutkan orang yang infak sedekah, baik lapang maupun sempit. Kemudian orang yang wal kadiminal ghaidha, mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Memang tidak gampang memaafkan kesalahan orang lain itu. Iblis gak mau coba lesen itu, karena memang bisa. Itu mau setan dasar kopiahan. Nah kan suka dia kalau kita memaafkan orang lain, karena jaminan orang memaafkan orang lain surga. Lah kalau konco nih nanti iblis tetelan-tetelannya, ya. Makanya kita dihalangi dia. Maka dari ayat-ayat ini kita diminta untuk bertakwa secara optimal sampai Allah pesan dalam Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai Allah pesan, hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Jelas kan? Takwa itu di Islam. Tidak ada takwa di tempat lain. Ya. Ini ketetapan Allah. Ya. Maka secara maksimal Islam ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Ya. Dan orang sampai dikatakan sama Allah jangan mati kecuali dalam keadaan hidup, keadaan muslim. Makanya Islam ini adalah benar-benar yang dipilih oleh Allah. Sehingga Rasul bersabda, hadisnya Tirmizi, ittaqillaha haitsunma kunta, maka bertakwalah kamu kepada Allah kapanpun dan dimanapun
dimanapun. Jadi bertakwa pada Allah itu kapanpun dan dimanapun. Karena kita nggak pernah tahu kapan kematian. Karena kematian pasti akan mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, surat Ali Imran 185. Jadi semua pasti mati, makanya suruh bertakwa kapanpun dimanapun. Nah kemudian orang yang paling bertakwa ini itu adalah orang yang mulia di antara Allah dan manusia. Jadi di antara Allah dan manusia dia mulia. Ya. Inna aktsarakum indallahul atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Takwa ini menunjukkan kemuliaan. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, Ida awwalan nasi bil muttaquna mangkanu wa haizu kanu. Sesungguhnya seutama manusia denganku adalah orang yang bertakwa, siapapun mereka, apapun keberadaan mereka. Tuh ternyata takwa itu tidak cuma menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan, tapi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah kalau kita bisa tiga ini, apa yang kita dapatkan? Allah berjanji, satu, kalau kita mau bertakwa, kita akan diberi petunjuk, namanya Furqan. Dan ini Allah janjikan di surat 8 Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan. Tuh, orang beriman, jika kamu bertakwa padaku, niscaya aku akan memberimu Furqan. Furqan. Masih Allah tambahkan wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan aku hapus dosa dan segala. Masya Allah. Wa yaghfir lakum, dan aku ampuni dosa-dosa. Masya Allah. Tuh orang yang bertakwa di dalam surat Al-Anfal ayat 29, dia diberi Furqan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu sudah tahu, oh gak api, dikasih petunjuk semua. Janji yang kedua, dilimpahkan rezeki dari langit dan dari bumi. Allah katakan di surat 7 surat Al-A'raf ayat 96, wallau ana ahlal qura amanu wattaqu laftahna alaihim barakatun minas samai wal ard. Jika kamu dan seluruh penduduk negeri ini bertakwa, pasti aku akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Tuh, Masya Allah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan, kita dibukakan Allah jalan keluar. Surat 65 ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya akan memudahkan jalan keluar baginya. Yang keempat, mendapatkan rezeki tanpa diduga. Ayat surat 65 ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberi dia rezeki yang dari arah tidak disangka. Ini bukan sekali loh. Karena ini muta'addi, ini fiilnya mudhari'. Kalau fiilnya mudhari' itu bahasa Inggrisnya present continuous tense, berkelanjutan. Yang keempat, yang kelima, mendapatkan kemudahan dalam semua urusannya. Semua urusan dimudahkan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Janji Allah yang keenam, dihapus dosa dan kesalahannya. Wa yaghfir ankum sayyi'atikum, surat 8 ayat 29. Kemudian surat 65 ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudhir anhu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan menghapus dosa dan kesalahannya dan melipatkan pahala baginya. Insyaallah. Alhamdulillah. Selesai. Tinggal nanti yang kedua, apa itu? Apa pada Allah yang kedua setelah takwa? Cinta dan ridho. Bagaimana itu? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Nah,
Sekarang kita diskusi bab takwa. Buku ini saya tinggal di Masjid At-Taqwa. Jadi siapapun boleh baca. Cuma nanti kalau saya pas datang harus ada, karena kita melanjutkan. Ini saya tinggal untuk At-Taqwa. Mereka orang tak tutup mulai sampai selesai. Cukup? Ya. Bagaimana kita membedakan antara kita bersyukur atau kita ingin lebih baik dari sebelumnya? Oh, bedanya syukur dan lebih baik dari sebelumnya. Rasul bersabda begini, wala yajib kali mukmin, menakjubkan orang mukmin itu. Wa inda nikmatullahi syukur, wa inda maghfiratin sabri. Orang mukmin itu kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat ujian sabar. Gimana membedakan syukur dengan ingin jadi lebih baik? Biasanya orang sudah syukur pasti akan jadi lebih baik. Kenapa? Loh, Allah bilang surat 14 ayat 7. Wa qala rabbukum, Allah mengatakan wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Allah bilang memaklumatkan barang siapa mensyukur nikmatku, aku akan tambahkan nikmat ini bagimu. Jadi otomatis orang bersyukur pasti akan lebih baik. Karena apa? Orang bersyukur atas nikmat Allah, dia bersyukur, janji tadi apa? Aku tambahkan nikmat bagimu. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Maka siapa mensyukur nikmatku, aku akan tambahkan nikmat. Itu otomatis. Orang bersyukur pasti akan diberi nikmat, pasti akan lebih baik lagi. Gak apa-apa, boleh. Mana syukur, mana yang lebih baik. Cuman syukur itu harus 3 dong. Diucapkan. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, misalnya hamdan syakir. Diono ucapan itu kelelekan. Diucapkan alhamdulillah kok. Dia kelelekan ya, diucapkan alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini amak wa yukafi majidah. Banyak ucapan, diucapkan syukur. Yang kedua biqalbihi, diyakini bahwa nikmat yang dia dapat ini semata-mata dari Allah. Walaupun bentuknya gaji bulanan, upah, reward, bonus, apapun, yakini dari Allah. Jangan pernah, wah aku ini mergo aku kerja, sombong tempatnya mana? Neraka. Gitu. Nah maka nih nikmat itu disyukuri, maka nanti pasti akan lebih baik. Terjawab? Baik. Lagi yang lain? Cukup? Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.